Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas untuk rangkaian seri dan paralel. Bagaimana kalau rangkaiannya gabungan, seri dan paralel? Bisa juga. Kali ini kita coba untuk rangkaian ini gabungan, seri dan paralel. Tapi biar berbeda dengan sebelumnya, kita asumsikan arusnya tapi bukan nilainya nggak satu, nilainya kita misalkan nilainya 2 gitu ya. 2. Karena di sini eh, 2 ampere harus lewat sini. 2 ampere. 2 ampere. Karena ini 2 ampere, 2 ketemu 2, maka di sini di R6 adalah 4 volt. 4 volt, R7 juga sama, 4 volt. Karena ini 4 volt, 4 volt, 8 volt, maka di R5 ini dia 8 volt karena paralel tegangannya sama. 8 volt maka arusnya menjadi 2 ampere. 2 ampere. Nah, arus di R4 ini adalah penjumlahan dari 2 dan 2, berarti 4 ampere. 4 ampere. 4 ampere ketemu 10 berarti 40 volt. Lalu di sini tegangannya berapa? Di sini tegangannya adalah 48 volt. Tambahan dari 40 dan 8. 48 volt. 48 volt ini adalah rangkaian adalah tegangan di sini. 48 volt. 48 volt kalau kita pakai pembagi tegangan, maka ini adalah sepertiganya. 48 dikali sepertiga berarti 16. Di R2 ini 16 volt. Dan di R3 2/3 dari 48 berarti 32 volt. 32 volt. Arusnya berapa? 16 dibagi 4 berarti 4 ampere. 4 ampere. Sama ya, 32 dibagi 8 4 ampere kan. Ya memang ini satu cabang jadi arusnya sama. Lalu di R1 berapa arusnya? Arusnya adalah saya geser sini. Di sini adalah penjumlahan 4 ampere, 4 ampere berarti 8 ampere. Tegangannya berapa? 8 dikali 4 berarti 32 volt. Oke. Lalu di sumber berapa tegangannya? Berarti tegangannya adalah 32 ditambah 48. 32 ditambah 48 yaitu 80 volt. Tapi nyatanya tegangannya cuma 5. Berarti biar nilainya sesuai harus kita kali 5/80. 5/80 itu berarti 5/80 kita kali 5/80 atau 1/16. 1/16. 1/16. Jadi semua nilai ini kita kalikan 1/16. Berarti ini 2 ampere ini yang betul adalah 1/16. Kita hapus, kita ganti warna biru biar tahu mana yang sudah diganti, yang mana yang belum. 1/16. 1/16 ampere. 4 volt juga salah. 4 volt dikali 1/16 berarti 1/4 volt. Ini langsung aja ya. 1/4 volt. Ini 4 volt sama jadinya 1/4 volt. 1/4 volt. 1/4 volt. Biar voltnya saya pindah. 1/4 volt. 1/4 volt. Oke. 8 volt dibagi 16 berarti setengah volt. Ini setengah volt. Setengah volt. 2 dibagi 16 berarti 1/8 ampere. 1/8 ampere. Nah, ini 40 volt yang betul adalah dibagi 16, berarti dia yang betul adalah 5 volt.
30 dibagi 16. Oh bukan, 2,5, sorry, 2,5. 2,5. 2,5 volt. 4 ampere, 4 ampere dibagi 16 berarti seperempat ampere. Seperempat ampere. 1 per 1 per 4. Ini satunya kurang bagus. Begini. 1 per 4. Nah, 1 per 4. 4 ampere di sini dibagi 16 berarti seperempat juga. Seperempat. 1 per 16, 16 volt dibagi 16 berarti 1. 1 volt. 1 volt. 32 dibagi 16 berarti 2. 2 volt. Oke. 2 volt. Lalu ini 48 dibagi 16 berarti di sini 3 volt. Di sini 32 dibagi 16 berarti 2 volt. 2 volt 8 ampere. 8 ampere dibagi 16 berarti setengah volt. Setengah volt. 8 ampere dibagi 16 berarti setengah ampere, sorry. Oke, setengah ampere. Nah, ini 80 volt, tentu saja ini salah. Yang benar adalah 5. 80 kali 1 per 16 itu 5. Ini udah. Oke, coba kita cek ya. 5 volt, ini 2 volt ditambah 3 volt 5. Kalau mau ini 2 tambah 1 sama 5. Atau 2 ditambah seperempat ditambah setengah. 2 ditambah 2,5, sorry, 2 tambah 2,5, 4,5, setengah tambah setengah. Berarti 5 volt, benar. 2 ditambah 2,5, 4,5, 4,5 tambah seperempat tambah seperempat, 5 volt. Berarti benar jawaban kita. Benar jawaban kita. Lalu ini harus coba kalau kita cek harusnya seperempat dibagi 2 1/8 ampere. Seperempat bagi 2 1/8. Oh, ini ampere ini salah ini. Bukan 1 per 16 tapi 1/8. 1/8 ampere. Oke, coba kita cek ya. Harusnya setengah. Setengah itu adalah seperempat ditambah 1/8 tambah 1/8. 1/8 tambah 1/8, seperempat tambah seperempat, setengah. Nah, benar. Jawabannya setengah ampere. Oke. Berarti dengan metode Kersting bisa juga untuk menyelesaikan rangkaian yang gabungan seri paralel. Untuk video berikutnya kita akan mencoba untuk rangkaian yang sedikit lebih sulit lagi. Terima kasih.